Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua baik, sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah semua siswa, sebelum saya mulai materi, saya akan perkenalkan diri. Ya, nama saya Ahmad Nurul Huda. Alamat Desa Trate Sugiwaras, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Taruna Kedung-Adem. Oke, pada hari ini hari Rabu tanggal 14 Juli 2021. Ya, untuk materi saya hari ini MPLS, yaitu pembinaan mental agama. Kita sebagai umat Islam harus mempunyai mental agama sesuai dengan syariat Islam. Kita harus beriman dan bertakwa. Artinya apa? Percaya sesuai rukun iman. Ya, rukun iman itu ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, ya, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan tentunya iman kepada qada atau takdir dan qadar. Ya, kita harus menjalankan perintah Allah, ya, sesuai dengan syariat Islam. Orang yang bertakwa harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Baiklah calon siswa yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang tata krama dan budi pekerti. Ya, dalam ajaran Islam, tata krama itu disebut juga dengan tingkah laku atau etika. Nah, sekarang kalian bisa lihat, ya, ini ada sebuah gambar di mana gambar ini mencerminkan tata krama yang kurang baik, ya, kurang sopan. Tata krama ini tidak perlu dicontoh. Ya. Gambar pertama ada anak yang berkelahi. Ya, ini ada anak yang berkelahi. Terus ada anak yang dijambak rambutnya, ini disakiti, ya, ini tidak boleh. Dan ada anak yang bergaul di luar batas. Nah, ini, ya, di luar batas yang disyariatkan ajaran Islam. Baiklah, langsung saja kita mulai dari arti kata tata krama. Ya, tata krama bisa diartikan, tata itu adalah aturan, ya, sedangkan krama adalah ragam hormat atau sopan santun. Jadi tata krama itu bisa diartikan dengan aturan-aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis dalam pergaulan manusia. Nah, tujuan sopan santun itu untuk apa? Saling menghargai, menghormati, dan melayani sehingga pergaulan menjadi menyenangkan. Ya, langsung saja. Dasar-dasar etika atau tata krama. Nomor 1, sopan santun, memberi perhatian kepada orang lain, menjaga perasaan orang lain, artinya tidak menyakiti hati orang lain, terus menepati janji, memiliki rasa toleransi, dapat menguasai diri, berusaha untuk memahami orang lain. Ya, langsung saja. Manfaat tata krama dalam kehidupan manusia, ya, membuat seorang disegani atau dihormati, bahkan disenangi atau menjadi teman, ya, teman yang baik. Kemudian hubungan baik dengan orang lain, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi.
dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, kantor, dan masyarakat. Baiklah ya, kita tata krama yang perlu diperhatikan ya. Kita bicara tentang tata krama, ada 3 tata krama dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini sangat kita lakukan ya. Jadi kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari itu harus menjadikan tata krama itu yang lebih baik, yaitu tata krama berbicara ya. Tentunya kalau kita berbicara tentu harus dengan bicara yang sopan santun, apalagi dengan orang tua, bapak ibu guru ya, harus dengan sopan santun. Kalau bisa berbahasa ya, bahasa Jawa kromo atau bahasa Indonesia ya. Kita harus menghormati bapak ibu guru ya. Dengan orang tua juga harus hormat dan patuh dengan orang tua ya, tidak boleh durhaka. Kemudian tata krama berpakaian, ini penampilan ya. Jadi untuk wanita ini biasanya pakaiannya yang minim tolong dikurangi ya. Pakaiannya itu harus dengan baik ya, berpakaian sesuai dengan syariat Islam ya. Auratnya ditutup supaya tidak mengundang kejahatan. Tata krama makan dan minum ya, tentunya sebagai orang Islam kita harus makan dan minum dengan benar ya, sesuai dengan syariat agama Islam ya. Makan yang halal dan minum yang halal ya. Terus tata caranya juga harus sesuai dengan ajaran Islam yang baik ya. Biasanya makan dengan berdiri itu tidak boleh ya. Makan dengan berbicara tidak boleh ya. Makan dan minum sesuai dengan syariat Islam. Langsung saja, ini bisa dibaca sendiri tata krama berbicara ya. Kemudian sikap siswa pada guru dan karyawan sekolah dan tamu dinas sekolah, ini bisa dibaca sejenak. Nah, ya, kalian baca. Siswa wajib menghormati semua guru. Pada saat berpapasan dengan guru, siswa wajib memberi salam kepada guru ya. Berbicara guru dengan guru menggunakan kata-kata yang sopan ya, dan seterusnya ya. Kemudian seragam rapi, cermin pribadi ya. Tentunya orang itu dihormati karena penampilan yang baik ya. Kalau penampilannya itu mengundang kejahatan ya jangan disalahkan kejahatannya itu ya, karena berpakaian yang kurang sopan. Kemudian berpakaian di sekolah ya, ini sesuai dengan seragam ketentuan sekolah ya. Langsung saja bisa dibaca. Kemudian etika berdandan ke sekolah ya. Berdandan itu tidak boleh berlebihan ya. Kalau masih anak-anak sekolah tentu harus berdandan sebaik mungkin, tetapi tidak boleh berlebihan. Kemudian tidak menggunakan pemerah bibir, tidak menggunakan cat kuku dan seterusnya. Ini ya bisa dibaca. Kemudian contoh seragam sekolah yang baik, tentunya kita mempunyai seragam yang ditentukan sekolah. Kalau biasanya hari Senin, Selasa atas putih, bawah biru ya. Kemudian Rabu, Kamis kalau di SMP Taruna ini atasnya batik, bawahnya hijau ya, kehijau-hijauan. Kemudian kalau Jumat, Sabtu memakai seragam pramuka. Baiklah, kita lanjutkan. Memasuki ruang kantor dan ruang kelas pada saat ada pembelajaran.
ya tentu harus minta izin, ya meminta izin masuk. Diperbolehkan atau tidak, yaitu ya kalau tidak diperbolehkan masuk ya menunggu di luar dulu ya, kemudian keperluannya apa dan seterusnya. Kemudian kalau mau ke kantor juga harus mau minta izin ya. Kemudian tata cara bertamu ke rumah Bapak Ibu guru. Ini juga sangat penting ya, artinya tata krama dengan baik, yang baik ya, datang pada sebaiknya membuat janji atau nelpon, kemudian datang pada waktu yang tepat, mengetuk pintu, menggunakan pakaian yang sopan, berbicara dengan sopan ya. Bisa dibaca langsung memasuki dan menggunakan kamar mandi sekolah ya. Kamar mandi itu harus kita jaga bersama ya, milik sekolah, kita jaga kebersihannya. Apabila kotor bagaimana? Ya harus kita bersihkan bersama ya. Kalau setelah buang air harus disiram, jangan sampai bau itu masih ada baunya ya, ditinggal keluar baunya kok masih ada. Kemudian etika makan dan berbelanja di kantin sekolah ya. Ini sesuai dengan aturan. Kalau di kantin itu harus jujur ya, tidak boleh misalnya makan habis 5 mengaku hanya membeli 2. Yang 3 kemana? Yang 3 itu berarti mencuri, artinya tidak jujur ya. Tidak jujur berarti alias haram. Kemudian etika makan dan minum dalam jamuan makan ya. Kita baca langsung, kalian bisa membaca. Nah, baca sejenak ya. Kemudian etika memasuki musola sekolah ya, ini harus dengan baik ya. Musola itu adalah tempat sholat ya, tempat orang berbuat baik, berzikir ya, harus dengan sopan karena musola itu adalah rumah Allah. Etika berjalan bersama pada saat berangkat dan pulang sekolah ya, kita baca. Berjalan pada jalur di sebelah kiri ya, terus pakai sepeda jangan terlalu di tengah ya. Kemudian kalau sepeda motor jangan terlalu banter atau terlalu cepat ya, harus dinikmati menggunakan sepeda motor. Dan jalan raya itu adalah milik orang banyak ya, jadi kita harus di tepi ya, tidak boleh terlalu di tengah. Ini bisa dibaca. Nah, ini kalau sudah sudah berlaku sebagai siswa itu harus tata tertibnya seperti ini ya. Datang tepat waktu ya, apalagi yang punya piket, terus seragam rapi, tidak pernah membolos dan seterusnya ya. Yaitu yang paling bawah itu adalah tata tertib di sekolah ya. Aku harus jujur, harus sopan ya, tidak pernah merokok, tidak pernah mencuri ya dan berkelahi. Kemudian menghormati kepala sekolah, Bapak Ibu guru, menghormati teman dan kakak kelas, mengikuti kegiatan sekolah dengan baik ya. Baiklah semua siswa, ini kegiatan materi saya ya sudah saya jelaskan. Nanti kalau kurang jelas kalian bisa baca sendiri materinya, disimpan buat bahan bacaan sewaktu-waktu kalau kalian membutuhkan ya. Ini sangat penting karena siswa yang baik, siswa yang beragama Islam harus mempunyai tata krama yang baik ya. Tata krama itu etika ya, sopan santun, kepribadian siswa ya. Jadi harus
menggunakan mental agama itu dengan mental agama ajaran Islam, kuat, tangguh, ya. Jadi ajaran Islam itu berjuang, ya, pribadi yang kuat dan tangguh, ya, selalu berjuang untuk mensiarkan, menghidupkan ajaran Islam, ya, agama Allah. Pasti Allah akan menolong kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tergolong orang-orang yang soleh-solihah, ya, mendapat syafaat dari Rasulullah, ya, baik di dunia maupun nanti syafaat di akhirat, ya, menjadi orang-orang yang berbahagia dunia akhirat. Ya, cukup sekian dari saya, ya. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua, ya, keluarga besar SMP Taruna. Saya akhiri. Nanti ada pertanyaan, ya, bisa WA saya, ya. Nanti tak kasih pertanyaan, nanti kalian menjawab, ditulis di buku, ya, pertanyaannya ditulis di buku dan jawabannya kemudian difoto dan di-share di nomor WA saya, ya. Nama saya Ahmad Nurul Huda, ya, guru pendidikan agama Islam. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal